Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi kelas 1B, Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Bahkan, manajemen kemudian berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan secara teknologi atau iptek terus berkembang, demikian pula keterampilan manajemen umat manusia. Sejarah perkembangan manajemen dari teori manajemen ilmiah. Terdapat beberapa variabel yang dapat kita perhatikan dalam manajemen ilmiah, diantaranya 1. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Nomor 3. Tanggung jawab atas kesejahteraan pegawai atau karyawan. 5. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Teori manajemen ilmiah ini dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Salah satu tokohnya adalah Frederick Taylor. Dia disebut sebagai Bapak Manajemen pada tahun 1915. Adapun prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah dalam manajemen. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Pada teori kedua, yaitu teori manajemen klasik, Henry Fayol disebut Bapak Manajemen Industrial pada tahun 1916. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama, teknik atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. 2. Dagang atau beli jual pertukaran, dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Ketiga, keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat, keamanan atau perlindungan harta milik dan manusia, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima adalah akuntansi, dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan dan neraca serta berbagai data statistik. Dan yang keenam adalah manajerial, yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Adapun ajaran Fayol lainnya, seperti keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat pada tingkatan organisasi. Kedua, kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari. Ketiga, kemampuan dan keterampilan manajemen dapat diterapkan pada segala bentuk dan jenis organisasi seperti rumah tangga, pemerintah, partai, industri, dan lain-lain. Yang keempat adalah prinsip-prinsip manajemen bersifat luas sehingga dapat disesuaikan pada keadaan yang dihadapi. Adapun 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama, pembagian tugas. Kedua, wewenang manajer. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan komando. Kelima, kesatuan dalam pengarahan. Keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Ketujuh, imbalan. Kedelapan, sentralisasi. Dan kesembilan, hierarki. Kesepuluh, susunan. Ke-11 keadilan, ke-12 stabilitas staf, ke-13 inisiatif, dan ke-14 semangat korps. Selanjutnya, teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi ini merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Adapun prinsip dasar dari perilaku organisasi ini, yaitu manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati.
Kemudian organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Diketahui ada 8 tokoh yang berperan dalam perilaku organisasi ini seperti Abraham Maslow dan lain-lainnya. Teori kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan perkembangan tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Adapun langkah-langkah pendekatannya seperti perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model, dan hasil yang diharapkan dari model, penetapan pengawasan atas hasil-hasil, dan yang terakhir adalah pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Adapun analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling menghubungkan atau saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analis tertutup maupun terbuka. Selanjutnya, di teori kontingensi ini, pendekatan kontingensi berusaha untuk menyelesaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Kemudian, dalam pendekatan ini juga yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Dalam pendekatan kontingensi, lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Kemudian pendekatannya, kontingensi mencoba formalisasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kemudian manajemen hasil. Manajemen hasil ini dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objektif ini memusatkan perhatian pada hasil bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Manajemen by objektif ini biasa disebut MBO. Adapun 4 tahap dari program MBO. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Dan yang keempat adalah mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Selanjutnya, dalam manajemen objektif atau biasa disebut MBO, memiliki pelaksanaan MBO berjalan dengan lancar dan aktif. Yang pertama adalah 1. Menetapkan tujuan. Di sini harus ditetapkan tujuan untuk pertama. Yang kedua, komitmen manajemen puncak. Yang ketiga, perlunya partisipasi. Maksudnya hubungan kerjasama dengan karyawan dan manajemen harus baik. Ketiga, mereview presentasi. Maksudnya hasil-hasil yang sudah dicapai harus ditinjau kembali untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, komunikasi. Dalam komunikasi, manajer dan pegawai harus berkomunikasi yang baik dan intensif. Adapun keburukan manajemen MBO, yang pertama adalah untuk beberapa tugas MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. Kedua, MBO hanya sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. Dan yang ketiga adalah MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Dan yang keempat adalah tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.